Oke, sepertinya sudah live on YouTube. Jadi selamat siang teman-teman semua yang ngikutin terus karir Outlook-nya Atma Jaya. Hari ini kita udah sampai di hari atau di episode yang keempat gitu kalau tadi saya diinfo. Jadi ini adalah rangkaian karir Outlook dari Atma untuk memperkenalkan program studi yang ada di Atma Jaya. Nah hari ini kebetulan yang dapat jatah itu kami gitu. Jadi dari program studi teknik industri. Perkenalkan dulu, hari ini saya yang akan memandu jalannya pembicaraan. Namanya saya Timothy, saya adalah dosen program studi teknik industrinya Atma Jaya, dan hari ini kami akan ngobrol gitu. Saya nggak sendirian, saya akan ditemani nanti oleh alumni teknik industrinya Atma Jaya. Tapi uh, saya akan jelaskan sharing sedikit dulu lah kenapa sih program ini ada gitu. Nah buat para penonton, enaknya apa nih kita nyebutnya nih ya Pak Dwin ya? Uh, Geng TI atau apa Pak? jangan Pak, kayak Upin Ipin Pak kalau geng TI. Future Industrial Engineer sekali ya, karena Boleh. memang acara ini, terutama yang episode ini, kami khususkan buat calon-calon industrial engineer yang mungkin udah mulai mikir gitu, nanti saya kuliah ngambil jurusan apa ya. Sehingga hari ini saya sama Pak Twin namanya, ini alumninya TI, tahun 2007 ya, Pak Twin kalau nggak salah Iya, ya. angkatan 2007. Oh, angkatan 2007, sorry. Angkatan 2007. Angkatan 2007, berarti nanti Pak Twin akan share teknik industri itu apa, lalu kemudian apa sih karir yang bisa dikejar dengan menjadi sarjana teknik industri? Karena kan eh, teknik industri ini mungkin ketika kamu dari SD sampai SMA itu jarang ada orang ngomong teknik industri. Kami nggak akan ngomong panjang-panjang ya Pak Twin, tapi inti-intinya doang kok yang mungkin bisa bantu kamu yang masih galau nih. Saya kuliah apa ya nanti? Apa teknik industri atau teknik yang lain? Atau jangan-jangan buat kamu yang mau pindah jurusan? Nggak bercanda. Jadi semoga talk show hari ini temanya itu Finding Your Destiny by Being Industrial Engineers itu bisa bantu kamu gitu untuk ya menentukan lah mungkin teknik industri itu adalah jalan hidupnya kamu. Gitu. Jadi saya langsung sapa aja nih narasumber kita lah hari ini. Halo Pak Twin. Halo Pak. jadi yang lucu nih kami belum pernah ketemu sebelumnya. Iya, Pak Twin ini tuh adalah dosennya teknik industri yang saat ini lagi sekolah lanjut gitu. Uh, saya belum pernah ngobrol sama beliau, ini malah ketemu di Career Outlook gitu ya. Jadi Destiny Pak, Destiny. ya destiny ya, ini salah satu destiny-nya gitu kan. Nah, oke. Jadi uh, mungkin kita mulai dari yang paling simpel dulu deh Pak. Boleh Pak. Orang kan mungkin bingung gitu. Kalau si teknik mesin, dia punya mesin. Si teknik kimia punya bahan kimia. Nah, teknik industri itu punya apa sih Pak yang diurusin, yang Nah, dikerjain? teknik Mungkin Pak industri Tun itu bisa share. punya menurut saya teknik industri punya banyak Pak. Jadi kalau apa nama ada kan namanya industri ya. Jadi nanti itu nanti akan saya jelaskan bahwa setiap teknik itu ada objeknya. Nah, di teknik industri sendiri seperti yang tertulis juga di brosur kami yang di teknik industri, brosur kita di teknik industri, objeknya yang akan dipelajari dalam industri itu adalah enterprise atau perusahaan. Jadi di dalam perusahaan itu kita bisa bayangkan bahwa di dalamnya ada mesin, ada bahan baku, kemudian ada manusianya, ada uangnya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi objek dalam teknik industri. Kayak gitu Pak. Jadi kalau teknik kimia punya mungkin zat kimia, teknik mesin punya mesin, nah, teknik industri mungkin punya mereka. Maksudnya punya semuanya di dalam. Oh Jadi iya. mereka menjadi milik teknik industri, nggak sih bersanda. Oke oke oke. Ini karena beneran loh Pak. Saya dulu waktu Oh iya. ngambil teknik industri Oh iya. itu salah satu bukan salah satu sih, satu-satunya clue yang di-share sama teman saya. Dia cuma bilang teknik industri itu manajemen buat anak IPA. Oh, Jadi iya. kemudian oh ya udah cobalah gitu. Saya tidak masuk ke teknik industri dengan informasi yang proper, terus tahu akan belajar apa, terus nanti gimana-gimana kesusahannya. Jadi hari ini kita akan bahas gitu ya. Mungkin Pak Twin boleh share lebih dalam lagi dulu Pak tentang teknik industri. Oh iya boleh Pak. Apakah saya boleh share screen? Tadi saya Monggo, nyiapin. Oh iya, sebentar. silakan Pak. Share screen.
keluar nggak Pak? Keluar, Iya. kelihatan kok. Oke. Jadi mungkin saya kenalan dulu ya, nama saya Twin Yosua. Terus saya dulu angkatan 2007, lulus 2011 dari Atmajaya. Kemudian hari ini saya sama Pak Timo pengen sharing-sharing tentang gimana kita bisa menemukan tujuan hidup kita melalui menjadi seorang sarjana teknik industri. Kayak gitu. Jadi bagaimana teknik industri ini bisa membantu kita semua untuk menemukan tujuan hidup kita. Kenapa? Karena kadang-kadang tuh kita bingung, Pak. Apa namanya? Wah, nanti habis lulus SMA terus mau kemana ya? Terus bagi teman-teman yang khususnya IPA itu kebanyakan, oh kamu mau kemana? Jadi apa? Oh jadi dokter. Jadi apa? Insinyur teknik sipil. Kemudian masuk kuliah mana? Oh teknik informatika. Saya kemarin coba-coba tanya di grup teman-teman yang isinya itu teman-teman teknik industri. Terus saya tanya di sana, teman-teman ada nggak di sini yang dulu waktu pertama kali, maksudnya kuliah teknik industri itu bukan menjadi pilihan utama teman-teman. Kayak contohnya dulu pengen jadi dokter, terus mungkin nggak keterima, terus akhirnya menjatuhkan pilihan ke teknik industri. Ternyata dari 21 orang di dalam grup itu tuh sekitar, memang sih tidak mewakilkan, tapi sekitar 10 orang itu bilang bahwa ternyata iya teknik industri bukan sebagai pilihan pertama mereka. Bahkan saya juga Pak dulu kalau saya mau sharing dulu waktu saya itu bahkan hampir nggak ke Atmajaya. Jadi dulu saya tes UMPTN waktu itu namanya SPMB kalau nggak salah pas zaman saya itu SPMB, terus saya udah diterima di Atma, tetapi kan habis itu ada pengumuman SPMB. Nah saya itu waktu itu diterima di salah satu universitas negeri di Semarang, terus saya waktu itu udah niat dari rumah mau mengundurkan diri dari Atma. Nah waktu itu saya udah mau mengundurkan diri, terus teman dari admisinya itu waktu itu student staff di admisinya bilang, wah jangan Pak, jangan. Maksudnya sayang banget kalau Bapak keluar dari ini kayak gitu. Maksudnya mengundurkan diri karena waktu itu salah satu program di Atmajaya itu ada yang PSSB. Jadi Atmajaya menyediakan beasiswa selama 4 tahun untuk lulusan SMA. Jadi teman-teman siswa SMA yang sekarang lagi dengerin, mungkin masih kelas 2 atau gimana nanti bisa daftar tahun depan untuk PSSB, program PSSB sama bidik misi. Nah, waktu itu saya keterima program tersebut, terus tapi saya diterima juga di universitas negeri tersebut yang hasil SPMB. Nah, saya mau mengundurkan diri, ternyata teman admisinya itu, SS-nya itu bilang, jangan Pak, gini-gini. Terus untung waktu itu saya nggak jadi mengundurkan diri. Padahal saya ke situ untuk mengundurkan diri. Terus waktu itu saya nggak jadi mengundurkan diri, dan menurut saya itu keputusan yang tepat sih. Waktu itu saya tidak jadi mengundurkan diri. Jadi memang yang namanya tujuan hidup menurut saya tidak berhubungan dengan kamu kuliah di negeri atau kamu kuliah di swasta, tetapi bagaimana kamu bisa mengerjakan ketika sebaik-baiknya ketika kamu kuliah ada di situ kayak gitu. Nah makanya waktu itu salah satu hutang budi saya kepada admisi, teman-teman admisi, saya akhirnya mendaftar jadi student staff admisi waktu itu. Jadi kayak pengen kalau ada orang yang waktu itu seperti saya yang ingin mengundurkan diri, saya kayak pengen menjelaskan dulu bahwa kuliah di Atmajaya itu bukan suatu hal yang pilihan kedua. Mesti bisa dipertimbangkan sebagai pilihan pertama juga. Kayak gitu. Nah, kadang-kadang orang itu balik lagi ke sini, kadang-kadang orang mikir, tidak ada yang mikir untuk jadi seorang sarjana teknik industri. Nah, kemudian padahal sebenarnya kita itu, setelah saya renungkan, sebenarnya kita itu perlu belajar dari melihat dari kebutuhan, Pak. Jadi kayak dulu saya belajar di teknik industri itu, kadang-kadang orang mendesain suatu produk dan lain sebagainya, tetapi berangkat dari pemikiran dia. Tetapi dulu di teknik industri diajarin bukanlah berangkat dari ide-ide kita, tapi berangkat dari sebenarnya manusia itu butuh apa sih? Apakah butuh bentuknya gimana? Jadi mendesainnya itu berdasarkan kebutuhan. Nah, begitu juga dengan kita mau lanjut ke kuliah ke mana, itu juga harus lihat kebutuhan dunia ini kemana. Nah, sekarang kan mungkin teman-teman SMA, terus teman-teman mahasiswa semua juga sering dengar hari-hari ini tentang Industri 4.0, industri 4.0. Nah, yaitu menandakan bahwa saat ini itu sedang terjadi suatu perubahan atau revolusi industri. Jadi sekarang tuh yang sedang berubah itu adalah industri. Nah, berarti kita perlu mempertimbangkan suatu kebutuhan di dunia ini membutuhkan sarjana-sarjana yang bisa mengikuti perubahan industri tersebut. Nah, teknik industri
bagi saya itu bisa menjadi jawaban untuk perubahan tersebut. Jadi kalau dulu pas zaman-zamannya industri 1.0 dan sebagainya mungkin masalahnya belum terlalu kompleks. Tetapi sekarang industri 4.0 itu masalahnya lumayan kompleks, sehingga dibutuhkan suatu pemecahan masalah yang kompleks juga, dan itu saya yakin sekarang diajarkan di teknik industri saat ini, Pak Timo. Kemudian kalau tadi Pak Timo bilang, oh ya teknik industri itu mungkin manajemennya IPA gitu ya Pak. Jadi manajemen buat lulusan IPA Pak dari SMA. Nah itu dulu saya juga, bahkan ada yang bilang, oh teknik industri itu teknik banci. Kenapa? Karena teknik yang ada belajar IPS, ada belajar juga IPA. Jadi ada beberapa opini yang kadang-kadang miring tentang teknik industri. Bahkan saya juga dulu sempat mengamini. Dulu saya pernah ngomong kayak gini, oh teknik industri itu ini ya, pelajaran yang mempelajari hal yang banyak banget, tetapi nggak ada yang dalam. Nah saya ingat banget dulu pernah terucap kayak gitu di depan salah satu dosen kami di teknik industri, itu Bu Ririn yang sekarang jadi Kaprodi. Terus Bu Ririn, siapa bilang tuh teknik industri siapa di kampus program studi apa yang mempelajari ergonomi, terus program studi mana lagi yang bisa mempelajari kayak penjadwalan sedalam itu selain teknik industri. Nah dari situ saya mengerti sebenarnya itu tuh cuma mitos yang dibilang bahwa teknik industri hanya mempelajari banyak tetapi nggak dalam. Itu tuh sebenarnya mitos. Jadi jangan mau dibohongin oleh teman-teman yang bukan orang TI dan bisa bilang seperti itu. Jadi teman-teman calon mahasiswa harus ingat bahwa di teknik industri itu juga kita mempelajari banyak, tapi kita juga mempelajari secara dalam. Nah, kemudian saya ingat sekali kuliahnya Pak Laksito dulu, bahwa teknik industri itu memang merupakan suatu trinitas atau tritunggal yang terdiri dari 3 bagian. Nah, kemarin saya sempat konfirmasi juga ke Pak Laksito bahwa teknik industri itu terdiri dari ilmu teknologi, makanya di sana kita belajar fisika, kita juga belajar kelistrikan, kita juga belajar tentang sistem kendali industri dan lain sebagainya, tetapi kita juga belajar tentang ilmu manajerial, seperti waktu itu mungkin analisis biaya, kemudian ada tentang psikologi industri. Jadi kalau umpamanya dulu saya ingat mata kuliahnya Bu Lucy, psikologi industri itu ngajari salah satunya tentang gaji. Sebenarnya waktu saya kerja juga saya mikir, oh ya ternyata orang kalau digaji segini kerjanya bisa gimana, kalau digaji segini kerjanya bisa gimana. Jadi itu yang dipelajari juga di teknik industri itu dari segi manajerial dan lain sebagainya. Kemudian yang menjadi unik di teknik industri itu adalah adanya sistem. Jadi sistem itu yang nanti kayak sistem produksi, kemudian sistem sistem kelistrikan, dan kemudian di situ kita belajar tentang sistem yang menggabungkan antara bisa mengetahui hubungan antara pengetahuan manajerial dan teknologi. Dan kemarin saya juga dikasih tahu Pak Laksito bahwa core dari trinitas ini adalah saya lupa. Core-nya itu saya lupa Pak, nanti saya ingat-ingat. Core-nya itu nanti digunakan untuk menjadi kompleks problem solving. Makanya tadi dibilang kalau di industri 4.0 itu masalahnya udah kompleks banget. Nah, butuh STM ini atau sistem teknologi dan manajerial ini untuk menjadi suatu kompleks problem solving. Makanya di teknik industri itu kita mendesain, kita memperbaiki atau mengimprove, dan juga menerapkan suatu integrated system. Seperti yang saya bilang tadi, obyeknya adalah bisnis atau perusahaan, Pak. Jadi kenapa tadi Pak Atimo tadi sempat bilang teknik kimia punya apa, teknik mesin punya apa. Nah, teknik industri ini punya segalanya yang ada di dalam suatu perusahaan atau enterprise. Mungkin itu dulu sih Pak yang tentang teknik industri. Oke. Ini saya stop dulu. Oke. Padat banget Pak. Saya mau nanya beberapa hal terkait apa yang Pak Twin sharingkan tadi. Yang pertama tadi, boleh tahu nggak Pak, program studi di universitas lain yang keterima tadi itu apa gitu Pak? Teknik industri juga kah atau? Oh bukan. Jadi bukan, ceritanya dulu tuh saya daftar kedokteran sama teknik geologi. Nah yang kedokterannya nggak keterima, terus teknik geologi itu saya keterima. Nah sebenarnya dulu saya milih teknik geologi itu gara-gara terpengaruh sama kembaran saya Pak. Jadi kembaran saya itu
daftar geologi juga, tapi pilihan pertamanya dia di Bandung, pilihan keduanya di Semarang. Nah, sama kayak saya, jadi yang pilihan kedua. Dia keterima pilihan pertama, saya pilihan keduanya keterima. Tapi jujur seneng Pak, maksudnya keterima negeri waktu itu karena maksudnya kan tes ya, maksudnya dulu persiapannya banyak, les sana sini dan lain sebagainya. Jadi pasti kalau keterima itu pasti pikirannya pasti ke sana gitu. Bahkan orang tua juga mikirnya, oh iya bisa negeri kayak gitu-gitu. Cuman tapi untung banget Pak dulu waktu itu sampai di gedung 2 di kantor admisinya KKP apa namanya student staff-nya itu bisa meyakinkan dan akhirnya saya nggak jadi. Oh ya, ya itu angkatan-angkatannya kita sih Pak ya. Geologi itu kan minyak dulu Iya, kayaknya kalau kerja di minyak itu angkatannya kita wah banget gitu. iya, Tapi ternyata Pak Pin malah milih teknik industri gitu. Nyesel nggak iya. Pak? Oh, Nyesel nggak? sangat tidak sih Pak. Sangat tidak Jadi ya. makanya judulnya kan Destiny ya. Jadi kalau umpamanya saya waktu itu ada di teknik geologi, tetapi saya tidak menjalani destiny saya, mungkin saya tidak akan se-happy sekarang Pak. Begitu, tapi kayak kembaran saya memang dia destiny-nya di sana dan dia bisa enjoy di sana. Saya bisa melihat dia enjoy, tetapi ketika saya ngelihat dia ke hutan-hutan, dia gini-gini, kayaknya saya nggak bisa happy deh Nggak kalau banget kayak gitu gitu. ya Pak ya. Iya, Buat maksudnya apa? Buat bukan apa? saya banget gitu. Jadi mungkin bagi dia oke, tapi bagi saya enggak. Jadi kalau Bapak tadi tanya nyesel enggak, itu saya sangat bersyukur bisa berada di teknik industri sampai saat ini. Oh, oke. Terus udah fix berarti nggak nyesel sampai sekarang. Lalu saya mau nanya gitu, ekspektasinya dulu Pak, waktu masuk setelah diyakinkan oleh stafnya KKP ya berarti ya? Waktu itu Stafnya masih KKP. admisi kok. Admisi ya, oke. Iya. Setelah diyakinkan, terus ekspektasi Bapak tuh apa sih tentang teknik industri dan sesuai harapan nggak ketika Jadi dulu join? saya ingat waktu saya daftar apa namanya Atma Jaya itu kan dulu saya jalur PSSD Pak. Nah dulu itu di apa namanya wawancarai oleh Pak Irya kalau nggak salah, Pak Irya Iya. di teknik informatika. Nah terus waktu itu tanya kenapa kok milih teknik industri gitu kan. Nah dulu saya bilang oh karena saya itu orangnya gampang bosen Pak. Maksudnya kalau saya belajar matematika terus gitu tuh saya bisa lama-lama bosen. Dan saya tuh pengen yang bisa ada penyeimbang antara ada belajar sosialnya, ada belajar ininya apa eksaktanya kayak gitu. Dan beneran itu saya temukan di teknik industri Pak. Bukannya saya bilang yang di teknik industri adalah orang-orang yang malas seperti saya tuh malas mikir gitu enggak. Tapi jujur setelah saya masuk ke teknik industri itu saya belajar banyak yang dulu saya nggak tahu dari teknik industri. Seperti contohnya yang tadi saya bilang dulu diajari tentang gimana menggaji orang, ternyata ada hitungannya kayak gitu. Menurut saya itu tuh sangat aplikatif banget bagi teman-teman yang udah kerja. Maksudnya nanti kalau nanti kerja jadi HRD contohnya, itu apa namanya nanti diajari oh ternyata orang itu bisa tidak semangat bekerja kalau gajinya tuh ngitungnya gini. Oh ternyata orang akan lebih apa namanya semangat kalau bisa digaji dengan sesuai dengan standar bahkan lebih dari standar kayak gitu. Jadi dan juga dulu yang saya senang juga belajar hukum Pak di apa namanya kan ada hukum keperburuhan sama hukum haki kalau nggak salah dulu dipelajari di kuliah S1 itu juga belajar banget oh ternyata kita harus menghargai hak cipta dan sebagainya. Kita harus apa namanya selain menghargai juga buru-buru mendaftarkan karya kita ketika kita sudah mengkaryakan sesuatu melalui haki kayak gitu. Nah itu menurut saya tidak semua teknik mempelajari hal tersebut. Padahal itu penting. Banyak sekali paten-paten yang mungkin seharusnya sudah ada dari dulu tetapi tidak didaftarkan oleh teman-teman dari teknik lain karena tidak mengerti hal tersebut. Dan di teknik industri ini mempelajari hal tersebut itu menurut saya sangat keren. Oke, jadi memang teknik industri itu belajarnya macam-macam sih, teman-teman buat yang nonton gitu ya. Mulai dari end to end ya kayaknya Pak ya, dari hulu sampai ke hilir itu Iya, seorang industrial engineer tuh harus tahu gimana ngelolanya, gimana improve-nya. Nah, itulah tentang teknik industri gitu. Nah, sekarang saya mau nanya, kenapa dulu milih Atma Jaya, Pak? Kenapa milih Atma Jaya? Kenapa milih Atma Jaya? Oke, mau jujur atau enggak? Oh, jujur ya. Jujur Jadi dong. dulu saya ingat ada kata-kata dulu kalau nggak salah kan di Atma Jaya setiap kali ada mahasiswa baru itu kayak ada inisiasi gitu ya Pak. Nah waktu itu ada satu sesi saya lupa sesi apa terus pembicaranya ngomong ada nggak di sini yang dari kecil cita-citanya kuliah di Atma Jaya terus nggak ada yang gini Pak nggak ada yang apa namanya kayak gitu tetap
Nah, itu mungkin termasuk saya kali ya, Pak. Jadi dulu saya nggak kepikiran sama sekali untuk kuliah di Atmajaya, walaupun kakak saya waktu itu kuliah di Atmajaya teknik sipil. Terus dulu saya daftar Atma itu gara-gara takut nggak keterima di negeri. Jadi kayak sebagai cadangan. Tetapi jujur saya sangat senang sekali kuliah di Atmajaya ini sih, Pak. Kenapa? Karena salah satu tagline-nya itu inklusif ya kalau nggak salah. Nah, inklusif itu benar-benar terasa selama saya kuliah di Atmajaya. Bahkan teman saya yang waktu itu kuliah di salah satu universitas negeri di Yogyakarta tuh sempat ngobrol sama saya, kalian itu di Atmajaya ada yang non Katolik atau non Kristiani nggak? Oh loh, banyak, emang kenapa? Terus mereka gimana? Iya, gak gimana-gimana. Terus ada nggak yang mesti mereka pikir tuh teman-teman di Atmajaya akan mengucilkan orang yang nggak seagama atau sealiran. Padahal enggak gitu loh. Dan itu benar-benar saya lihat di Atmajaya itu benar-benar inklusif. Kamu mau agama apa aja, kamu dari suku mana aja, itu bisa jadi satu, bisa kelompokan bareng, bisa makan bareng. Bahkan ketika teman-teman yang muslim puasa, kita juga menghormati, sekalipun dalam tanda kutip mereka bukan menjadi mayoritas di kampus kita, tapi ada rasa saling menghormati, ada saling, dan itu benar-benar saya temukan di Atmajaya sih, Pak. Dan itu Oke. saya belajar banyak dari Atmajaya tentang sisi ini, kayak gitu. Saya bacain fun fact-nya TI Atmajaya dulu deh ya, Pak. Boleh, Pak. Jadi trivia ini, TI Atmajaya itu terakreditasi A sama BANPT. Jadi buat teman-teman yang bertanya akreditasinya TI-nya Atma, nggak usah ditanyain, A. Selalu A gitu ya. Terus kemudian pengalamannya udah sangat panjang lah. Jadi kalau saya nggak salah, TI-nya Atma itu berdiri tahun 91. Berarti kita udah mau umur 30 tahun depan gitu. Jadi pengalamannya panjang, alumninya udah di mana-mana. Dan terakhir kita juga punya program internasional gitu. Dengan exposure internasional bagi kamu yang mau mungkin mentas lah gitu ya, nggak cuma di dalam sini aja, bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan ya tentang TI Atma, mungkin bisa ditanyain nanti di live chat. Nanti setelah sesi talk show-nya berakhir, kita akan bacain dan coba jawab gitu ya. Nanti kalau nggak bisa jawab, ya nanti kita catat lah nomor HP-nya buat kita jawab supaya yang fix gitu. Oke, nah sekarang tadi udah sampai keputusan Bapak ngambil TI, sampai ke keputusan ngambil Atma, terus mulailah masa-masa kuliah itu gitu, Pak. Susah nggak, Pak, adjust dari kehidupan anak SMA, terus jadi mahasiswa, terus kemudian mungkin apa sih yang dilakukan oleh Atma untuk bantu Bapak supaya bisa adjust gitu? Menurut saya memang ada adaptasinya ya Pak, tapi inisiasi atau kalau yang sering dikenal sebagai ospek, itu bagi saya itu sangat membantu. Pertama, cari teman, karena saya bukan orang Jogja, jadi waktu itu saya ngekos juga. Jadi teman-teman teman-teman calon mahasiswa yang bukan orang Jogja jangan takut, karena nanti itu ada satu, maksudnya teman-teman mahasiswa kakak angkatan kemudian universitas itu sudah kayak menyiapkan suatu program agar kita tuh nggak sendirian. Seperti contohnya tadi adalah inisiasi atau ospek. Dari situ tuh bisa ketemu teman, minimal tuh satu kelompok dulu saya berapa ya, 12 orang kalau nggak salah, itu tuh udah jadi teman kita. Jadi nanti pas waktu kuliah mulai, itu tuh kita nggak akan kayak orang Jawa bilang tinggal-tinggal, aduh aku punya teman nggak ya, atau gimana, nggak, tapi bener-bener kayak itu jadi teman kita. Kemudian dalam inisiasi itu pun, tugas-tugas yang diberikan oleh kakak-kakak angkatan, itu sebenarnya walaupun itu berat, maksudnya bukan berat, tapi karena kita kan bukan orang Jogja, harus beli ini, beli itu, kayak gitu, waktu itu nggak tahu sekarang inisiasinya gimana, cuman inisiasi yang waktu itu tuh bisa benar-benar mencerminkan, membuat kita bisa adaptasi, oh ini loh, nanti kegiatan kuliah kalian itu bisa sampai seperti ini. Oh, kamu harus kerja kelompok, kamu harus kadang-kadang lembur, dan lain sebagainya, harus menghormati kakak angkatan, dan lain sebagainya, kemudian menghormati dosen, dan sebagainya. Itu benar-benar bisa menjadi kayak penyesuaian atau gambaran untuk kita nanti bisa mengikuti kuliah. Dan waktu sudah mengikuti kuliah, itu sangat membantu sih Pak. Kemudian dosen-dosennya juga sangat baik. Maksudnya kalau sharing ilmu itu nggak pelit gitu loh Pak. Jadi kalau maksudnya slide-nya juga dikasih, kemudian dikasih sumber-sumbernya juga dikasih, kemudian kalau untuk kayak apa namanya sharing kayak contohnya, oh Pak kok bisa kayak gini sih, nah itu tuh juga bisa di saya dosennya bisa diajak diskusi. Selain itu ini
kalau ada mata kuliah yang sulit, itu tuh ada kelas tutorialnya sebelum ujian. Jadi teman-teman himpunan mahasiswa itu tuh biasanya akan ngadain suatu tutorial untuk contohnya tutorial apa ya, kalkulus atau matematika kayak gitu, kayak sehari sebelum atau seminggu sebelum ujian. So nanti dikasih kayak kita mahasiswa yang mau ujian bisa tanya ke tutornya, oh ini gimana ya kalau ada soal kayak gini diajari, dan itu sangat membantu sekali sih Pak. Yeah. Oh, oke. Terus lanjut lagi Pak, mungkin Bapak bisa share gitu, apa sih yang paling berkesan ketika kuliah di Atmajaya selama berapa tahun Pak? Sorry? 4. 4 tahun gitu. Apakah dosennya, Jogjanya, Oh iya. teknik industrinya, atau jangan-jangan kisah cintanya? Wah, Oh my God. kayak acara gosip aja udah. Boleh Pak, silakan share Pak. Yang dulu ini sih apa namanya, jelas karena dulu saya mesti bersyukur bisa dapat beasiswa dari Atmajaya, itu yang bikin saya benar-benar bersyukur banget waktu itu. Jadi karena kami kan kembar ya Pak, jadi kalau umpamanya salah satu dua-duanya dibiayain itu sebenarnya sangat memberatkan orang tua. Jadi bersyukur sekali, maksudnya Tuhan pakai Atmajaya untuk kayak membantu orang tua saya untuk meringankan biaya, dan itu sangat bagus untuk teman-teman yang mau daftar Atma. Ada banyak sekali program, nanti pun yang nggak dapat beasiswa di awal, di tengah-tengah itu banyak sekali beasiswa yang ditawarkan, mau beasiswa Jarum, dulu ada beasiswa apa, pokoknya banyak banget teman-teman saya juga pada dapat beasiswa ketika kuliah-kuliah kayak gitu. Nah, tadi nyampe mana ya? Terus ini apa namanya, yang paling berkesan selain itu adalah bisa, selain kuliah, itu bisa berorganisasi sih Pak. Bagi saya, berorganisasi itu sangat berperan penting di dalam cara kita berkomunikasi, cara kita bersosialisasi, cara kita bekerja setelah kuliah. Kayak gitu. Dulu diberi kesempatan untuk jadi tim usaha dana di HMTI, di Himpunan Mahasiswa. Jadi teman-teman nanti kalau calon-calon mahasiswa yang ingin berorganisasi bisa ikutan Himpunan Mahasiswa di Teknik Industri, atau mungkin bisa di UKM, kayak UKM renang, UKM, dulu saya pernah jadi anggota kalau salah UKM renang, terus apa namanya UKM macam-macam. Terus selain itu, dulu juga diberi kesempatan untuk jadi student staff. Student staff di waktu itu saya masih admisi sih kalau nggak salah. Sekarang KKP. Nah, di admisi itu dulu motivasi saya adalah seperti yang saya tadi bilang, saya pengen kayak dalam artian menyelamatkan orang yang mau bukan maksudnya memaksa dia agar tetap di Atma, enggak, tapi biar mempertimbangkan ulang sebelum dia meninggalkan Atmajaya, maksudnya batal ke Atmajaya, karena saya dulu seperti diselamatkan oleh teman-teman admisi. Jadi waktu itu saya daftar untuk menjadi student staff di admisi, dan itu pun pengalamannya keren banget menurut saya, karena dulu diberi kesempatan sama Bu Rini, kalau nggak salah namanya, Bu Rini, itu untuk kayak promosi, waktu itu ke SMA Kalam Kudus, ke SMA De Brito untuk promosi Atmajaya, dan itu sangat membantu saya di pekerjaan saya setelah kuliah. Nanti ya setelah kuliah Pak. Oh, oke. Mungkin itu. Oke. Seru ya Pak, sepertinya pengalaman 4 tahunnya penuh ya. Jadi nggak cuma belajar di kelas, tapi belajar macam-macam juga di Atma. Iya, benar banget. Ya. Oke. Nah sekarang kan tadi udah yang bagus-bagusnya. Share tantangan terberatnya Pak. Di Atma gitu apa sih yang paling bikin? Tantangan terberatnya mungkin karena apa ya? Mungkin ini sih Pak, kita itu kan bagus, sebenarnya itu bagus, tetapi juga ada tantangannya, itu adalah di kuliah teknik industri ini nggak cuma teori, tapi juga ada praktikum. Nah, praktikum itu waktu zaman saya, nggak tahu zaman sekarang di teknik industri mungkin udah, dulu tuh kita tulis tangan Pak, jadi laporan itu benar-benar kayak tulis tangan, terus apa namanya harus benar-benar rapi kayak gitu-gitu, dan itu benar-benar butuh kayak lembur-lembur, terus apa namanya harus kayak keluar kayak cari tempat untuk praktikum, maksudnya dalam artian kayak dulu praktikum ergonomi itu harus nyari suatu tempat untuk kita bisa kayak istilahnya studi lapangan ke situ kayak gitu. Nah, itu harus kita cari, padahal kita bukan orang Jogja, tapi justru itu yang bisa membuat kita belajar kayak bersosialisasi, keluar dari zona nyaman kita kayak gitu-gitu. Jadi tantangannya di situ sih Pak. Dan selain itu bagi teman-teman yang berorganisasi tetap harus ingat bahwa tujuan utama itu adalah kuliah, bukan organisasi. Jadi jangan sampai gara-gara kita sibuk organisasi, terus kuliah di Atmajayanya jadi kayak nilainya jelek kayak gitu. Nah, tapi itu beneran sih Pak, lembur masih sampai sekarang. Oh, sama jadi sih. masih Pak. Jadi tapi sekarang kan udah lebih asik ya lemburnya di kedai kopi, di coffee shop gitu. Tapi ya
dulu di kos-kosan orang Pak. Soalnya wifi dulu langka mungkin ya Pak Oh ya. iya bener. Tapi ya itu teman-teman nanti di sini tuh nggak diajarin cuma teori, tapi juga diajarin gimana agile, ngejar deadline segala macam ya melalui praktikum-praktikum yang sampai lembur tadi. Iya, Tapi semuanya bermanfaat lah ya Pak Twin ya bermanfaat banget. untuk menyelesaikan kuliah itu. Oke, nah sekarang selesai kuliahnya. Saya mau nanya, pekerjaan pertamanya dulu apa Pak? Saya dulu tuh jadi medical representatif di perusahaan farmasi Boehringer Pak. Nah, mau saya gampangannya adalah sales obat kayak gitu. Oh, jadi job desk-nya Bapak jualan obat ke mana tuh? Dokter atau ke? Jadi gini, jadi sales obat itu ada dua Pak. Yang pertama ke ethical. Ethical itu adalah obat-obat yang diresepkan, tidak bisa dijual secara langsung di apotek-apotek kayak orang beli gitu nggak bisa. Nah, ada yang OTC. Yang OTC itu yang kayak obat yang bisa langsung kayak beli obat flu kayak gitu-gitu itu OTC. Nah, saya tuh di divisi ethical atau apa namanya prescription medicine. Jadi obat yang harus diresepkan oleh dokter. Nah, itu lebih sulit menurut saya lebih sulit dibandingkan yang langsung bisa beli. Kenapa? Karena kita menjual barang tetapi nggak ada barangnya. Kenapa? Karena ada etika untuk kita nggak boleh bawa produknya ke dokter. Jadi kita cuma jelasin knowledge ke dokter kayak gitu, dok, ini ada produk gini. Terus kadang-kadang kita harus mengarrange suatu event untuk membuat untuk mengundang beberapa dokter dan kita mengundang salah satu speaker profesor atau apa untuk nanti menjelaskan produk kita. Tetapi kita sendiri tidak boleh kayak ngasih dokter, ngasih apa, dan itu tantangannya menurut saya sangat besar. Nah, kemudian hubungannya sama teknik industri apa? Kayak gitu. Nah, dulu kami setiap akhir bulan itu harus meminta kepada distributor untuk menyediakan produk kita. Maksudnya di bulan ini harus nyediain berapa box. Nah, dulu waktu saya bulan pertama saya kerja di situ, yang pertama kali saya ingat, dulu kan pernah belajar tentang forecasting, tentang peramalan. Nah, itu tuh sangat membantu banget, dan saya waktu itu pakai Excel, pakai Microsoft Excel, kayak buat rumusnya, maksudnya masukin rumusnya, terus masukin data dari beberapa bulan sebelumnya. Terus keluarlah angka dari yang bulan ini saya harus pesan berapa ke distributor. Nah, itu tuh sangat membantu Pak, di mana teman-teman saya cuma kayak ngira-ngira doang, kayak gitu, tapi kita ada hitungannya. Dan itu sangat membantu dan kurang lebih itu akurat Pak. Maksudnya jadi kayak kadang-kadang sisanya cuma dikit, kadang-kadang kalau mau nambah-nambah kayak itu cuma dikit. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan perhitungannya itu. Dan itu sangat membantu banget. Kemudian di teknik industri dulu juga belajar tentang kewirausahaan, dan itu tuh sangat membantu cara saya berkomunikasi dengan dokter-dokter, berkomunikasi dengan stakeholders yang ada, itu diajarin banget di teknik industri. Kayak gitu, Pak. Bentar Pak, saya mau nanya dulu nih. Berarti Bapak sales gitu ya, ketemu orang setiap hari gitu ya. Nah, nih buat teman-teman nih yang mungkin selama ini kalau nanya teknik industri nanti kerjanya apa? Di pabrik itu teknik industri enggak selalu ya. Enggak 100% benar gitu. Kalau seorang industrial engineer tuh nanti mensupervise mesin, terus kemudian pakai baju yang seragam dari atas ke bawah gitu, kayak wear pack gitu, enggak. Jadi tidak selalu gitu. Kamu masih bisa ketemu orang kayak Pak Twin, kamu masih bisa meeting mungkin di cafe, pakai outfit of the day, nanti foto-foto di Instagram masih bisa, masih mungkin gitu. Karena memang teknik industri itu luas ya Pak ya, peluang kerjanya. Tapi nanti kita akan bahas lebih jauh. Nah, saya mau nanya nih, kenapa Pak Twin berani gitu nerima jadi sales? Kan terlepas setelah jadi sales, Pak Twin tahu, oh ternyata ilmunya TI itu bisa dipakai di gini, forecasting segala macam. Tapi kenapa pada saat itu berani? Ya mungkin terlepas dari peluang atau mungkin tekanan sosial ya. Di Indonesia kan, kalau lulus SMA, kapan kuliah? Selesai kuliah, kapan kerja? Pas kerja, kapan nikah? Pas nikah, kapan punya anak? Pas udah punya anak, ditanya kapan punya adiknya. Jadi mungkin di luar hal-hal itu gitu, Pak. Apa sih yang bikin waktu itu, saya kan industrial engineer, kok saya ngambil sales gitu? Apa itu, Pak, waktu itu? Jadi dulu, sebenarnya saya itu juga dilema waktu dulu saya menentukan ke situ, karena dulu jadi kalau tanya kapan nih, kalau lulusan-lulusan TI itu, TI Atma, itu dapat kerjanya itu kapan? Berapa bulan waktu tunggunya? Dan saya mendapati waktu zaman saya 2007 itu benar-benar waktu tunggu saya dan teman-teman saya waktu itu tuh nggak lama Pak. Jadi kayak 2 bulan, 1 bulan, 3 bulan itu
banyak sekali tawaran-tawaran dari perusahaan-perusahaan kepada lulusan TI Atmajaya. Dan waktu itu saya ada 3 kalau nggak salah tawaran, dan kalau yang saya yang Boehringer itu saya daftar sih Pak, bukan tawaran. Jadi waktu itu akhirnya saya mengambil itu karena saya dijelaskan kayak job desk-nya apa, kemudian saya mikir juga ininya apa namanya, ilmu-ilmu apa aja yang bisa saya terapkan ke situ. Karena saya pengen ilmunya itu nggak sia-sia gitu Pak. Maksudnya saya udah kuliah 4 tahun, tapi saya kuliah kerja di yang jauh gitu, banget Pak. dari ini. Saya pikir pertama jadi sales itu tuh jauh gitu, tetapi sebenarnya enggak sih Pak. Maksudnya kayak banyak sekali hal-hal yang saya pelajari di TI ini bisa diterapin di sebagai sales kayak gitu. Dan dari tekanan sosial memang banyak, kok ini sih jadi sales gini-gini, tapi saya bisa menikmati sih Pak, mesti menikmati di situ. Dan juga saya kalau dipikir-pikir hubungannya sama sekarang jadi dosen itu, maksudnya saya sih belum pernah ngajar sih ya Pak, cuman pandangan saya, gambaran saya itu dosen itu tuh perlu banyak ngomong di depan, perlu banyak. Nah, ya itu tuh sangat saya dapatkan training-trainingnya ketika saya jadi medrep. Waktu saya dulu jadi medical representative itu hampir setiap semester ada training dari perusahaan untuk cara ngomong, cara menjelaskan, bahkan cara menjelaskan suatu product knowledge, suatu ilmu kayak gitu-gitu, ada trainingnya setiap 6 bulan. Bagi saya itu sangat berharga banget, menjadi bekal bagi saya untuk pekerjaan saya yang selanjutnya, yang saat ini mungkin nanti akan menjadi seorang dosen di Atma itu. Bagi saya itu sangat berguna banget sih Pak. Dan itu menjalaninya itu happy waktu itu. Kayak gitu. Oke. Tapi dikejar target terus lah ya Pak ya. Iya, dikejar target. Layaknya seorang sales sejati gitu. Bener, Nah, bener. lalu saya mau nanya, soft skill gitu Pak, ketika Bapak memutuskan untuk masuk ke dunia kerja gitu ya. Soft skill ada nggak di apa ya? Dibekali oleh Atma gitu untuk Soft menghadapi skill. dunia kerja. Ada Pak. Gimana tuh Pak? Bahkan Sharing Pak. dari sejak awal itu kalau nggak salah dulu semester 1 ada yang namanya LDPKM. Sekarang masih ada ya Pak? Masih Pak. LDPKM, L-nya apa ya? Latihan dasar Daftar kepemimpinan, K-nya kepemimpinan. apa ya? Saya nggak tahu deh. Kepemimpinan ya itu. Kepemimpinan, M-nya saya lupa. Pokoknya itu tuh latihan dasar kepemimpinan. Nah itu menurut saya itu adalah latihan dasar yang berguna banget untuk kita nanti kerja, karena at least kita perlu memimpin diri kita sendiri untuk memanajemen waktu, untuk memanajemen macam-macam. Nah LDPKM itu tidak hanya teori, ada game-gamenya dan lain sebagainya yang membuat kita tahu bahwa kita harus bersosialisasi sama teman, kita harus teamwork, kita nggak boleh egois, kita harus tetap bergantung sama Tuhan dan lain sebagainya. Dan di LDPKM ini merupakan salah satu soft skill dasar yang sudah disediakan Atmajaya bagi mahasiswa yang kuliah di situ. Nah, yang lainnya gimana? Yang lainnya kita bisa cari sendiri, seperti ikut organisasi, sebagai student staff, bisa juga kerja sebagai asisten lab dan lain sebagainya. Nah, itu soft skills yang bisa kita dapat dengan kita raih di Atmajaya sih Pak. Dan ada mata kuliah yang sangat menjawab, kayak contohnya kewirausahaan, entrepreneurship. Jadi nggak cuma nanti kerja ikut orang, tetapi juga diajari dasar-dasar tentang kewirausahaan untuk teman-teman yang punya passion sebagai entrepreneur. Oke. Jadi ini ada beberapa nih yang teman-teman harus ingat ya. Ijazahmu hanya akan membantu kamu melewati tahap administrasi. Nanti ketika sudah masuk ke wawancara, terus kemudian mungkin ada studi kasus, lalu kemudian nanti interview direksi dan segala macam, itu biasanya soft skill yang main. Dan nanti di Atma itu dibekali ya Pak ya, ada begitu banyak peluang jadi student staff, jadi asisten lab, mungkin tadi juga ada latihan dasar kepemimpinan. Jadi ya Atma is the best lah ya Pak Twin ya. Bagi saya iya Pak. Jadi juga ini mungkin salah satu hal yang sangat penting gitu. Kalau ngomongin tentang kuliah itu adalah soft skill. Nah, jadi saya mau tanya lagi ke Pak Twin. Kita balik lagi ke Pak Twin. Pak, tadi kan Bapak salah satu yang mungkin kerjaannya nggak common lah di bidang teknik industri gitu ya Pak. Bisa share nggak Pak? Success story dari teman-temannya Pak Twin
yang pasti kerjanya beragam gitu. Alumninya TI Atmaja itu kerjanya beragam. Mungkin Pak Tim bisa share. Jadi yang nonton ini tahu gitu. Oh, nanti saya bisa masuk ke sini, saya bisa dan gitulah, Pak. Mungkin saya bisa share screen lagi, boleh nggak ya, Pak? Halo? Halo, ya Pak. Saya pengen share screen lagi, boleh ya, Pak? Boleh Pak, silakan Pak. Ini keluar ya, Pak ya? Keluar Pak. Ya. Tadi itu kan sampai di sini ya. Nah, bagaimana dan hubungannya sama destiny tadi apa? Nah, bagi teman-teman yang seperti Bapak tadi bilang masih galau, beneran banget teknik industri itu bisa memecah kegalauan itu dari trinitas ini. Jadi nanti di sana nanti kita akan tahu sebenarnya panggilan kita, sebenarnya passion kita, sebenarnya interest kita itu ada di mana dari ketiga ini, kayak gitu. Jadi makanya tadi kalau kita dulu waktu zamannya job fair, waktu zaman kita dulu tuh kalau nyari kerja lewat job fair itu hampir di semua, dulu teman saya bareng sama teman teknik mesin atau apa ya saya lupa, terus dia bilang kenapa sih ini kok semua brosur ada tulisan teknik industri, setiap brosur semua ada teknik industri kayak gitu, karena memang kita mempelajari hal yang sesuai dengan passion kita di dalamnya. Makanya kenapa kok teknik industri itu membantu kita untuk bisa tahu tujuan hidup kita kemana sesuai dengan panggilan, sesuai dengan passion kita, itu karena di teknik industri itu nanti akan membuat kita tahu, oh saya itu kuatnya di sini, maka saya akan ke sini dan kemudian jadi apa. Nah, saya punya kemarin sempat nyari-nyari di LinkedIn, teman-teman saya yang kerja, itu kayak ini ada teman adik kelas, tapi waktu di sini dia S2-nya lebih di luar, jadi dia juga kakak kelas. Cindy ini dia kerja di Asus sebagai Asia Pacific Territory untuk product management di Asus. Jadi dia kerjanya di Taiwan. Kemudian ada juga kerja sebagai material service assistant manager. Kemudian ada yang jadi entrepreneur. Ini kalau teman-teman di Jogja tahu iLevel, yang punya itu lulusan TI Atmajaya, bahkan international program. Kemudian sebagai supply chain professional, juga sebagai PPIC. Mungkin bagi teman-teman mahasiswa, calon mahasiswa belum tahu ini tuh makanan apa sih, inventory, PPIC, kayak gitu-gitu, tapi nanti akan diajarin. Jadi kayak inventory itu ngurusin stok, kayak gitu-gitu, inventory, kayak kemudian PPIC itu kalau nggak salah belajar tentang kayak produk proses sistem produksinya, kemudian penjadwalan dan lain-lain sebagainya. Dan teknik industri Atmajaya itu perusahaan yang menerima menurut saya udah lumayan keren ya, kayak Asus, Honda, kemudian Freeport, ada yang di Freeport, kemudian di Sinarmas, dan yang tadi entrepreneur di iLevel. Kemudian selain itu tadi yang lebih berhubungan ke teknologi. Kalau yang berhubungan dengan apa namanya manajerial juga ada, kayak contohnya jadi product manager, jadi purchasing atau bagian pembelian kalau di perusahaan, bagian pembelian, kemudian jadi sales supervisor. Ini mungkin dulu ini Leon ini satu angkatan sama saya. Kemudian ada juga yang di bagian marketing, ada bagian rantai distribusi kayak gitu, supply chain di Tani Hub. Kemudian ada yang jadi supply chain juga, bahkan jadi branch head atau jadi kepala cabang. Kenapa kok bisa jadi kepala cabang? Karena seperti saya tadi bilang, objek di teknik industri itu adalah ini perusahaan, dan pandangannya itu bisa luas terhadap perusahaan. Jadi sangat cocok banget kalau suatu perusahaan punyai atau meng-hire seseorang teknik industri untuk menjadi kepala cabang, karena pandangannya sudah luas. Oh, di bagian HRD dia mengerti, di bagian mesin dia mengerti, di bagian sistem produksinya dia mengerti, dan itu membuat dia layak untuk menjadi seorang head branch. Kayak gitu. Dan ini perusahaan-perusahaan mereka, maksudnya yang tempat mereka bekerja. Kemudian, apakah hanya di lini sebagai staff supervisor manager? Ternyata tidak. Seorang teknik industri juga bisa menjadi di top manager, kayak jadi CEO, jadi director. Dan ini beberapa alumni dari teknik industri Atmajaya yang sudah menjadi level director, seperti ini Bapak Antonius, ini di Danone. Kemudian Bapak Sindianto ini berada di Sunpride. Kalau Sunpride itu yang buah-buahan itu. Kemudian Bapak Teddy di Yamaha, dan juga Bapak Christian di Pura Barutama atau Pura Group yang ada di Kudus. Jadi dari yang staff level sampai nanti
ke director level itu tuh teknik industri sangat mumpuni untuk membekali lulusan-lulusannya untuk bisa bekerja sebagai di manapun gitu Pak, maksudnya di level manapun kayak gitu. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana dengan saya lulus 2011, kemudian 2011 saya kerja di Boehringer Ingelheim sebagai medical representative sampai Agustus 2015. Kemudian habis itu ada dalam hati saya tuh kayak ada panggilan untuk menjadi seorang pengajar. Tetapi saya perlu menambah menambah diri saya atau meningkatkan diri saya dulu sebelum menjadi seorang pengajar dengan kuliah S2 di sini Pak, di UNJ University. Kemudian baru setelah lulus saya mendaftar di Atmajaya dan puji Tuhan Atmajaya memberikan kepercayaan untuk menjadi dosen walaupun saya belum pernah mengajar, tapi saya sangat bersyukur dan terima kasih banget buat Atmajaya yang memberikan kesempatan kayak gitu Pak. Jadi habis ini apa ya? Oh ya, nanti jadi itu sih Pak, kalau jadi di teknik industri itu nggak cuma jadi staff doang, tapi bisa jadi director. Dan seperti yang tadi di sini, macam-macam pekerjaannya kembali lagi sesuai dengan destiny, sesuai dengan panggilan teman-teman mau jadi apa, dan teknik industri membantu untuk teman-teman calon mahasiswa mengerti, tahu panggilannya itu ada di sektor mana. Mungkin itu sih Pak. Oke siap Pak. Ini kan tadi udah ngomongin kerjaan sebelumnya, sekarang kerjaan yang sekarang gitu, jadi dosen. Iya. Jadi dosen itu kan harus studi lanjut gitu ya Pak? Iya benar. Gimana Pak? Mengejar, apakah ada gap gitu antara S1-nya Atma dengan mungkin S2 di luar gitu? Apa ada kesulitan atau sebenarnya sudah cukup mendekati dan tidak butuh? Boleh share Pak? Bagi saya sudah ini sih Pak, apa yang saya dapat di Teknik Industri Atmajaya itu membekali banget untuk saya akhirnya bisa kuliah di sini, dalam artian nyambung. Maksudnya mata kuliahnya itu karena mungkin sudah terakreditasi A juga, kemudian dari segi internasional juga sudah terakreditasi, jadi kurikulum yang ada di dalamnya itu nyambung walaupun beda negara kayak gitu Pak. Jadi kayak maksudnya semua hal-hal yang dipelajari di Teknik Industri Atmajaya ketika saya kuliah S2 di sini itu sangat membantu untuk saya menyambungkan pikiran untuk mata kuliah yang saya ambil di sini Pak, di Taiwan. Dan menurut saya tidak kalah dengan yang di sini, karena S1-nya kayak contohnya di ergonomi. Di ergonomi itu karena saya di laboratorium di sini itu ergonomi, itu praktikumnya itu nggak sebanyak dulu waktu di Atmajaya Pak. Dan makanya saya tanya, loh kamu tuh emang nggak diajarin ini ya, diajarin itu ya? Maksudnya praktikum ininya, oh nggak ada kayak gitu. Tapi mereka lebih segi ke project gitu. Tetapi dulu waktu di Atmajaya itu ergonominya itu ada praktikumnya dan itu sangat apa ya, aplikatif sekali. Oke. Berarti sebenarnya kualitasnya udah nggak usah diraguin lagi ya Pak ya? Iya, untuk teman-teman yang mau masuk ke Atmajaya, saya harus tegaskan lagi, akreditasinya kita A, kita sudah terakreditasi dengan badan yang sudah terpercaya. Boleh banget kalau mau coba daftar dan menemukan destiny-nya kamu dengan menjadi seorang industrial engineer di Atmajaya tentunya. Nah, sekarang kita coba lihat ini Pak, siapa tahu ada pertanyaan di YouTube. Oh, ini ada yang nanya, ini banyak yang nanya sih. Tapi ada yang nanya tentang kuliah di program internasional, Pak. Mungkin Pak Twin bisa share dulu lah tentang apa sih program internasional itu di TI Atma khususnya. Oh iya, saya boleh share lagi ya Pak ya? Boleh, silakan Pak. Izin share. Jadi gini sih Pak, bagaimana AI Atmajaya itu membantu kita untuk memenuhi panggilan kita atau tujuan hidup kita. Yang pertama dari segi legalitas, Teknik Industri Atmajaya itu akreditasi A. Waktu saya menyiapkan PPT ini, ada teman saya dari Teknik Industri juga S1-nya tapi bukan Atma, beneran TI Atmajaya udah A. Karena memang tidak banyak kayaknya yang udah akreditasi A untuk Teknik Industri. Dan saya bersyukur sekali waktu 2011 saya lulus itu udah akreditasi A sampai dengan saat ini, dan itu dari segi legalitas di Indonesia. Kemudian dari segi internasional kita juga sudah terakreditasi IABEE,
Kemudian juga yang untuk kita Teknik Industri Atmajaya juga member dari IASTII, di mana teman-teman yang kelas internasional nanti, terutama kalau pengen internship di luar negeri, itu bisa terbantu karena Teknik Industri ini di Atmajaya ini sudah tergabung dalam member ini. Kemudian selain itu, kenapa kok bisa membantu dalam memenuhi tujuan hidup kita? Kenapa? Karena di Teknik Industri Atmajaya ininya dosen-dosennya itu sangat kredibel. Lulusan S2 dan S3 baik dalam negeri maupun luar negeri, dan kalau tidak salah rasio antara jumlah dosen dan jumlah mahasiswanya itu sudah sesuai gitu Pak. Kemudian seperti yang tadi saya sharingkan, tidak hanya tentang teori tetapi juga praktek. Laboratorium di Teknik Industri Atmajaya itu termasuk, menurut saya termasuk lengkap. Seperti ini ada ini contohnya ada 2, yang di sini kalau nggak salah ini proses produksi, kalau yang di sini itu di ergonomi. Nah, nanti teman-teman calon mahasiswa bingung loh, ini kok ada ininya alat fitnessnya gitu. Nah, sebaiknya daripada bingung nanti langsung daftar aja di Teknik Industri Atmajaya, nanti akan tahu oh ternyata ini untuk kayak gini tuh. Nah, ini apa namanya laboratorium di Teknik Industri. Terus, nah ini yang bikin saya iri sebenarnya Pak, karena zaman saya dulu itu belum sekozi ini. Di Teknik Industri Atmajaya itu tadi waktu kemarin waktu Bu Ririn share, aduh ini kok keren banget ya. Jadi kalau mau post di Instagram itu keren-keren gitu Pak. Jadi tempat belajarnya, kelasnya itu udah sangat cozy, sangat membuat orang nyaman belajar di Teknik Industri Atmajaya. Selain itu juga dibekali dengan skill development. Jadi bisa mengembangkan skill seperti bekerja sama dengan SolidWorks, itu kayak belajar teknik menggambar teknik 3D, nanti bisa di print juga 3D kayak gitu. Kemudian SAP itu setan aja pusing enggak. SAP itu adalah apa namanya software untuk kayak ERP, Enterprise Resource Planning. Nanti teman-teman juga akan belajar, dan juga sertifikasi dari Microsoft Office Excel kalau nggak salah. Jadi teman-teman mahasiswa nanti akan dibekali sertifikasi untuk ini apa namanya bisa dapat sertifikat Microsoft Excel yang resmi dari Microsoft-nya. Kemudian bagaimana bisa memenuhi, nah ciri PSTI Atmajaya atau program studi Atmajaya itu continuous improvement, selalu pengen menemukan best practice. Jadi kayak metode ini belum tentu ke depannya menjadi yang terbaik, makanya terus diimprove. Dan yang seperti saya bilang tadi, inklusif, sehingga membuat kita itu bisa bekerja teamwork. Nggak lihat warna kulit kamu apa, nggak lihat kamu dari agama apa, tetapi semuanya boleh bisa bekerja bareng. Dan selalu setiap problem solving itu menekankan kepada humanity dan juga lingkungan. Jadi ngelihat kira-kira solusi ini tuh ramah nggak untuk lingkungan, kayak gitu-gitu. Dan juga integritas yang ada itu kayak contohnya melakukan apa yang dikatakan dan mengatakan apa yang dilakukan. Itu yang dijunjung oleh Atmajaya, salah satunya diwujudkan dengan adanya Turnitin ya Pak. Jadi kalau skripsi dan tugas itu harus dicek dulu pakai software untuk melihat kira-kira ini tuh miripnya berapa persen dengan yang ada di dunia maya kayak gitu. Jadi biar kita tahu oh ini tuh plagiat atau enggak. Nah itu yang bisa membantu kita nanti bisa tetap berintegritas ketika bekerja. Nah, tadi pertanyaannya itu internasionalnya gimana? Nah, untuk yang internasional program, itu program yang kuliahnya itu dalam bahasa Inggris dan menitikberatkan pada pandangan yang lebih global. Nah, kelebihannya apa? Teman-teman dari internasional nanti bisa exchange, pertukaran pelajar, yang seperti yang ada di gambar ini, ada yang di Rotterdam, yang di sini saya lupa ini di mana, tapi Akuka kalau nggak salah ini tuh eventnya Akuka. Kemudian teman-teman yang dari internasional juga bisa kuliah lapangan di luar negeri. Kalau teman-teman yang reguler juga ada mata kuliah lapangan, tetapi di perusahaan dalam negeri. Nah yang untuk internasional ini ke luar negeri, seperti contohnya ini di BMW Thailand. Nah kemudian kita juga ada kuliah tamu dari luar negeri, baik dilakukan secara offline maupun kemarin sempat dilakukan secara online. Jadi nanti kita juga pakai Microsoft Teams dalam kuliah. Jadi untuk teman-teman yang karena COVID ini nggak usah takut, kuliah akan tetap jalan karena ada Microsoft Teams. Kita menggunakan hal itu resmi, dan waktu itu kita mengundang dari UNJ University. Dan ada yang keren juga menurut saya, ada program 5,5 tahun. Jadi 3,5 tahun kuliah di Atmajaya, setelah itu ke Taiwan, entah di Cangkum atau di UNJ University, dan nanti lulus dari sana dapat 2 gelar.
satu ST dari TI Atmajaya, MSC dari kampus 2 ini, salah satu ini. Kemudian ada partnership dari kampus-kampus lain kayak UTM Malaysia, kemudian ada di Denmark, Thailand, kalau yang ini saya lupa di mana. Kemudian, nah lulusannya gimana? Lulusan yang di international program itu juga sudah diterima sudah bekerja di tempat-tempat yang keren. Nanti kalau nggak salah tanggal berapa ya? Bentar saya lihat dulu. Akan ada ini, akan ada acara yang berhubungan dengan teknik industri itu tanggal 11 sampai tanggal 12 berhubungan dengan internasional. Itu nanti ini akan menjadi pembicara dalam acara diskusi tersebut. Nah, di sana itu sudah ada dari lulusannya ada yang jadi dikerja di trainer, jadi manajer, kemudian di perbankan juga ada juga yang ini apa namanya ini tuh kakak Putri Ayuning Tias sebagai jurnalis di CNN Indonesia dan kemarin kalau teman-teman ingat waktu debat capresnya Pak Jokowi dan rivalnya itu beliau menjadi moderator. Kemudian ini juga salah satu lulusan internasional kita yang mendapat beasiswa LPDP ke Manchester UK dan akhirnya bekerja di Indofood untuk country coordinator di Philippine area kayak gitu. Kemudian mungkin sedikit kesimpulan dari PPT ini, kita tahu bukan kita mau jadi apa, tapi lebih baik kita menjadi jawaban dalam perubahan industri saat ini. Nah, teman-teman calon mahasiswa bisa menjadi jawaban kalau teman-teman belajar teknik industri dan tahu bagaimana menjadi jawaban di industri 4.0 atau mungkin nanti 5.0, 6.0, tapi bekal yang teman-teman dapat dari industrial engineering itu bisa menjadi bekal untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan di masa depan. Mungkin PPT saya itu sih Pak. Thank you. Oke, karena waktunya sudah habis nih Pak Twin. Ya. Jadi saya share sedikit aja. Jadi nanti hari Sabtu akan ada sharing tentang kelas internasional. Itu bentar saya cek dulu. Jam berapa tadi? 11 Pak. Jam 11 ya Pak ya, jam 11 sampai jam 12. Nanti kalau ada yang mau bisa hubungi ke Bu Leni sebagai koordinatornya, lalu kemudian juga akan di-stream via channelnya Atma Jogja. Lalu untuk besok tuh masih ada lagi Career Outlook setelah kita nih Pak. Jadi dari informatika, besok akan dipandu oleh Pak Andi dengan alumninya informatika untuk ngomongin tentang bagaimana teknologi merubah healthcare. Jadi mungkin yang tertarik informatika boleh join lagi besok. Lalu sebagai penutup, nih saya mau kita ngecek dulu yang di YouTube nih Pak. Banyak teman-temannya Pak Twin dan teman-temannya saya juga, Pak Andi, Pak Nugi, Pak Pupung, Bu Leni. Oh iya, saya baru baca. Bu Clara, Bu Yanti, Pak Julius, lalu kemudian Pak Nugi lagi, Bu Dewi, Pak Laksito. Terima kasih untuk semua yang udah nonton dan semangat. Ini ada pertanyaan, Pak Twin kapan nikah? Perlu dijawab di sini atau enggak? Doakan saja. Oh ya, udah kalau gitu itu rahasia ya. Terima kasih banyak sudah bergabung di Career Outlook-nya Teknik Industri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga kita bisa ketemu lagi di Career Outlook selanjutnya dan semoga kita ketemu di TI-nya Atma Jogja. Saya makasih juga Pak. Terima kasih untuk tim Atmajaya yang sudah menyediakan acara ini. Oke.